Wah, Norway. Jadi ntar kita hiking bakal ke atas-atas gunung kayak gini. Dari atas gunungnya bakal kelihatan danau-danau. Hikingnya bakal lumayan ekstrim. Katanya perlu waktu sekitar 12 jam. Sekitar 27 km. Gua sendiri nggak pernah hiking sehari dalam jarak sebanyak itu ya. Paling jauh waktu itu ke Rinjani 44-42 km. Tapi itu dalam 3 hari. Jadi kayaknya hari ini bakal capek banget. Gue sendiri juga belum pernah half marathon. Gue juga nggak pernah. Biasa kalau hiking paling 16. Jadi semoga kita kuat hari ini. Tapi kita udah bawa berbekalan lumayan lengkap harusnya. Jadi harusnya aman. Wah, orang mana tuh? Oh, Asia itu. kayak Asia sih. Asia itu. Sekarang kita di kota Oda namanya. Dan harga bensinnya 22,39. Mungkin itu sekitar 1,8 1,9 euro. Mahal banget. Karena considering di Oslo itu cuma 1,5 kurang ya. Iya. Jadi bisa hampir setengah euro bedanya di Oslo sama di daerah pinggiran Norway. Tapi masuk akal sih, kesininya susah banget. Jadi untung kemarin kita lumayan penuhin dulu di daerah Oslo. Semoga nggak perlu ngisi banyak-banyak di sini. Kita ngisi besok pas udah ke kota lebih besar, Stavanger. So far so good, nggak banyak mobil. Jadi semoga masih sepi parkirannya. Sekarang kita cuma perlu susul mobil depan supaya lebih enjoy. Troll tunggal. Jadi sekarang kita ngelewatin jalan dari parkiran P1 ke P2. Dari P2 itu ke puncak sekitar 12 jam hikingnya. Tapi dari P1 ke P2 ngelewatin jalan ini kita mesti bayar 200 krona atau sekitar 20 euro, 18 euro. Bisa sampai 2. Iya. Terus P2, P3 bayar lagi. Terus P2 P3 bayar lagi 200 300 nggak sih? 200. Parkirnya di P1 gua nggak tahu berapa, tapi parkirnya di P2 bayar 300. Jadi totalnya kalau mau nyampe ke P2 bayar 500 krona atau sekitar nggak tahu 50 euro. Intinya di negara gerak dikit bayar. Betul. Terus dari P2 ke P3 kan bayar tolnya 200. Nggak tahu ya, ekstra 200 dari 200 yang ini atau Ekstra sih. kayaknya ekstra ya. Ekstra. Di sana parkirnya bayar 600. Jadi mungkin kalau parkir sana bayar totalnya sekitar 1000 krona atau 90 euro. Jadi ini jalan dua arah. Untungnya pagi-pagi orang naik semua, nggak ada yang turun. Jadi kita nggak perlu berhenti-berhenti. Antri fotonya panjang banget loh. Kita harusnya cepet kan. Kita batch awal. Ya nggak sih? Nggak yakin sih gue. Kemarin gue liat di Google ada yang ngerekam itu antrinya panjang banget sumpah. Gue juga mau sih naik sepeda. Enggak sih. Naik segitu. Ini tipe-tipe orang yang sepedanya camping. Mungkin bawa sepeda dari Jerman, beneran digoes. Putih ya? Biar terang. Dicat itu pasti. Yang rekam itu ini mana ya? Bayarnya? Enggak, ini manual. Soalnya kan kita nyampe atas, bayarnya harus parkir sama tol sepaket. Orang yang dua tadi cuman ngitung aja. Berapa kan? Nih ada mobil dari lawan arah. Untung sekarang lumayan luas tempatnya. Orang Belgia dia. Kita sebenarnya juga bisa parkir di P3. Itu lumayan ngehemat 7 km pulang pergi. Tapi harus booking dulu. Slotnya cuma ada 30 mobil. Dan udah penuh sampai akhir bulan Agustus. Iya sih, gila. Gue kira ketemunya cuma seminggu gitu. Itu yang harga parkirnya 600 krona tambah tolnya sekitar 400, jadi 1000 krona buat nyampe di sana. Jadi sekitar 90 euro buat
parkir sama tol. Wah, ada danau juga di sini. Wah, ini jam 7 pagi parkirannya. Wah, kelihatannya udah banyak orang. Kita bisa lurus nggak sih? Parkir depan itu kayak masih ada. Bisa kalau di Indo ada Ini ada parkiran. Jadi ini parkir plus tol 500 NOK 48 euro kira-kira. Parkiran paling mahal yang pernah gue bayar. Sekarang kita taruh ini di mobil. Jadi ini shuttle yang angkut orang-orang dari parkiran bawah sampai ke titik mulai pendakian. Kita mulai dari sini sampai ke puncak sekitar 10 km. Ini baru masuk ke jalur awal pendakian, tapi kita langsung ngelihat view yang bagus. Langsung lihat batu-batu kayak gini. Tapi masih 9 km lagi sampai ke spot fotonya. Ini jalur pendakian atau tanjakan pertama kita. Tapi kelihatannya masih oke sih, cuma sampai ujung atas sana. Lumayan juga. Kita tadi mulai dari situ, tanjak sini. Sekarang masih lanjut lagi sampai sana. Sekarang jalannya lumayan rata dan view-nya udah makin bagus. Kita bakal melipir di bagian sini dan nanti di sebelah kanan bakal ada view danau. Tapi sayangnya cuacanya kurang bagus, mendung. Semoga aja nanti dari spot fotonya kita bisa ngeliat danaunya. Tapi kayaknya cuaca di Skandinavia emang kayak gini, mendung-mendung, hujan. Walaupun summer juga kayak gini terus. Ini bedanya Skandinavia sama Italia atau Alps, karena di Alps kalau misalnya summer biasanya cuacanya lebih sering cerah. Jadi bisa lebih banyak lihat matahari, lebih panas. Tapi di Alps danaunya nggak sebanyak di Skandinavia, nggak sebanyak di Norway. Jadi ada plus minusnya lah. Sekarang suhunya sekitar 8 derajat, tapi karena kita jalan terus nanjak, jadi kan kardio terus, jadi nggak terlalu kerasa dingin. Kita udah hampir setengah jalan, udah hampir 4 km. Jadi sekitar 4,5 km lagi sampai ke spot fotonya. Oke, ini ada daerah yang lumayan rata. Kayaknya view-nya bagus. Wow. Oh, keren banget. nanti. Ya, let's go. Di situ terus di atas. Iya. Jadi sekarang udah 9 km. 1 km lagi sampai ke puncak. Sampai ke spot fotonya. Dan kira-kira spotnya ada di situ tuh. Jadi 1 km lagi. Semoga nanti di atas awannya hilang, jadi kita bisa lihat view danaunya dengan jelas. Kayaknya kita udah mau nyampe, udah 9,85 km. Dan itu mungkin spot fotonya ya. Orang-orang udah pada ngantri. Semoga kelihatan danaunya. Wow. Kita bakal turun terus ambil foto di situ. Itu spot terkenal dari Troll Tungga, batu yang bawahnya melayang. Setelah foto-foto, kita turun dikit buat lihat-lihat lagi pemandangannya di tebing batu ini. Bagus banget. Bisa dibilang so far lebih bagus daripada Swiss.
Dan hikingnya pun gak terlalu susah ya, cuman tadi kita berangkat jam 8, sekarang jam 11.30 udah foto-foto selesai. Jadi kira-kira 3 jam lah sampai sini. Wah, Norway bagus banget. Ini baru hiking pertama, dan lusa kita bakal hiking lagi. Kita bandingin sama ini kayak gimana. Udah selesai foto-foto, makan, kita balik sekarang. Kira-kira sekitar 2 jam atau 3 jam kali ya. Cuacanya udah lumayan cerah, ada matahari sekarang. Jadi turnya lebih hangat. Mungkin suhunya sekitar 15-an kali sekarang. Itu orang-orang ngantri buat foto di ujung batunya. Sekarang udah 2 kali lipat panjang antriannya kayaknya. Jadi mungkin perlu waktu sekitar setengah jam, 40 menit buat bisa dapat fotonya. Untung kita datang awal-awal tadi pagi, jadi antriannya lebih pendek.